Saraswati. Saya dari kelas 2A. Saya mahasiswi semester 3 di Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor. Di video ini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul dan anatomi kepala bayi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu asuhan kebidanan pada persalinan. Baik, langsung saja ke videonya. Panggul merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses persalinan. Panggul terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang keras dengan bagian yang lunak. Bagian keras terbentuk oleh tulang-tulang dan bagian yang lunak terbentuk oleh otot-otot ligamentum. Tulang panggul dibentuk oleh 4 buah tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau os coccyx, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau os coccygeus. Tulang pangkal paha yang sebelah sini ya, atau os coccyx, terdiri dari 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Nah, acetabulum itu yang mana sih? Yang ini ya, yang membentuk cawan. Ini disebut dengan acetabulum, yaitu untuk melekatnya tulang paha atau caput femoralis. Nah, ketiga buah tulang tersebut yaitu, dari acetabulum ke atas ini ya, itu disebut os ilium atau tulang usus. Nah, dari sini ke atas. Lalu dari acetabulum ke bawah sebelah sini disebut dengan tulang duduk atau os isium. Lalu dari acetabulum ke depan sebelah sini ini disebut dengan tulang kemaluan atau os pubis. Nah, tulang usus atau os ilium ini merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian depan, bagian atas depan dan bagian belakang panggul. Nah, pada bagian atas sebelah sini terjadi yang namanya penebalan, yaitu penebalan pada tulang yang disebut dengan crista iliaca. Nah, di bagian depan dan belakang pada os ilium ini terdapat tonjolan yang disebut dengan spina ya. Ini tonjolannya yang ini ya. Kalau untuk bagian depan. Nah, bagian depan atas ini dinamakan dengan spina iliaca anterior superior. Lalu ke bawah sini ada tonjolan lagi disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Kemudian kita ke belakang sebelah sini ya. Ini ada tonjolan lagi di bagian belakang. Ini disebut dengan spina iliaca posterior superior. Lalu ke bawah sebelah sini ada tonjolan lagi disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Kemudian dari tonjolan yang bawah sini ke bawah ada cekungan. Ini cekungan ini disebut dengan incisura isidiaca mayor. Kemudian pada bagian depan sini ya, sebelah sini ini ada yang namanya lajor. Nah, lajor ini disebut dengan linea innominata atau linea terminalis. Ini adalah yang menjadi pemisah antara panggul besar dengan panggul kecil atau batas antara panggul besar dengan panggul kecil. Nah, kemudian kita ke tulang duduk. Nah, ini tulang duduk sebelah sini atau os isium terdapat di sebelah bawah tulang usus. Nah, ini tulang usus, ini tulang duduk. Jadi tulang duduk itu terdapat di bawah tulang usus ya, sebelah sini. Nah, pada bagian belakangnya di sini ada sebuah tonjolan ya, yang ini tonjolan atau biasa disebut dengan pinggir belakang yang berduri, disebut juga dengan spina ischiadicum. Nah, di bawah spina ischiadicum ini ada berupa cekungan yang disebut dengan incisura ischiadica minor. Nah, lalu kita ke tulang kemaluan atau os pubis ya. Nah, tulang duduk atau os isium itu dibatasi oleh sebuah lubang nih. Lubang dalam tulang panggul yang disebut dengan foramen obturatum. Jadi si foramen obturatum ini yang memisahkan antara tulang duduk dengan tulang kemaluan atau dengan os isium dan os pubis ya. Kemudian si foramen obturatum juga ini yang memisahkan antara ramus superior dengan ramus inferior.
inferior. Nah, mana sih ramus superior sama ramus inferior itu yang mana? Yang ramus superior itu yang sebelah atas dan ramus inferior itu yang sebelah bawah. Nah, yang kedua ramus ini itu yang menghubungkan antara tulang duduk dengan tulang kemaluan. Lalu tulang pangkal paha kiri dan sebelah kanan itu dihubungkan oleh simfisis pubis. Nah, ini yang disebut dengan simfisis pubis. Lalu kita beralih ke os sacrum atau tulang kelangkang yang ini ya, yang berbentuk segitiga. Jadi si os sacrum atau tulang kelangkang ini berbentuk segitiga, terletak di bagian belakang ya. Nah, si os sacrum ini terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan sangat erat. Mana sih yang 5 ruas tulang itu? Yang ini ya. Kita hitung saja lubangnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 sebelah sini ya. Ini ada 5. Nah, baru permukaan belakangnya susah ya. Sini aja ya, lihatkan sini. Permukaan belakangnya ini, si tulang sakrum ini ada gembung dan kasar ya. Di garis tengah-tengah ini terdapat cuat-cuat nih, cuat-cuat duri ya. Ini disebut dengan crista sacralis. Nah, di bagian atas ini si tulang sakrum ini yang akan berhubungan dengan tulang pinggang kita nanti di sebelah atasnya ya. Lalu kita beralih ke os coccygis atau tulang tungging atau juga bisa disebut tulang ekor. Nah, tulang os coccygis ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Pada proses persalinan, tulang tungging ini dapat terdorong ke belakang 1 sampai 2 cm sehingga memperluas jalan lahir. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang Hodge. Bidang-bidang Hodge ini adalah garis khayal dalam panggul untuk mengetahui seberapa jauh penurunan kepala janin dalam panggul. Nah, bidang ini terbagi menjadi 4. Bidang Hodge yang pertama yaitu bidang datar yang melalui bagian atas simfisis dan promontorium, dan juga bidang yang dibentuk oleh lingkaran PAP atau pintu atas panggul. Kemudian bidang Hodge yang kedua sejajar dengan Hodge yang pertama, yaitu sejajar dengan bagian bawah simfisis. Bidang Hodge yang ketiga yaitu sejajar dengan Hodge yang pertama dan Hodge yang kedua, yaitu terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Kemudian bidang Hodge yang keempat sejajar dengan Hodge yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu terletak setinggi os coccygis. Baik, sekarang kita beralih ke bidang station. Nah, station adalah istilah dari descensus, yaitu turunnya kepala di jalan lahir. Nah, di station ini ada yang disebut dengan gerostation. Gerostation berarti puncak kepala sudah mengalami descensus setinggi spina ischiadica atau sudah menancap atau bisa disebut dengan jasment. Nah, bila puncak kepala ini belum mencapai ketinggian atau belum setinggi spina ischiadica, maka keadaan ini ditandakan dengan angka negatif. Tapi jika sudah, maka keadaan ini ditandakan dengan angka positif. Jadi, -3 berarti kepala bayi masih mengambang. Tapi jika sudah +3 berarti sudah kronik, artinya sudah siap untuk dilahirkan. Nah, station ini berhubungan dengan Hodge. Jadi, pada pengecekan bisa menggunakan Hodge atau station dan hasil datanya bisa dipadukan satu sama lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang anatomi kepala janin atau kepala bayi. Nah, kepala bayi ini yang menentukan atau salah satu faktor yang mempengaruhi proses persalinan. Nah, di sini kepala janin terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian muka dengan bagian tengkorak. Nah, di bagian muka ini ada os nasalis atau tulang hidung, lalu ada os zygomaticum atau tulang pipi, ada os maxillaris, ini tulang rahang atas, ada os mandibularis atau tulang rahang bawah, terus ada os mantum atau tulang dagu. Lalu ke bagian tengkoraknya di sini ada os frontalis atau bagian dahi, kemudian ada os temporalis kanan dan kiri atau pelipis, lalu ada os parietal atau ubun-ubun, dan ada os occipitalis atau tulang bagian belakang kepala. Kemudian di sini ada sutura. Sutura ini yang memisahkan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya. Di sini ada sutura frontalis, yaitu di sini. Di sini ya. Ada garis sini yang memisahkan antara frontalis dextra dengan frontalis sinistra.
Kemudian ada sutura koronaria, yaitu yang memisahkan antara os frontalis dengan os parietal. Kemudian ada sutura sebelah sini, ada sutura sagittaris yang memisahkan antara parietal dextra dengan parietal sinistra. Kemudian ada sutura sagittaris. Yaitu ada sutura lambdoidea, yaitu yang memisahkan antara os parietal dengan os occipitalis. Nah, kemudian di sini ada ubun-ubun ya. Di sini ada ubun-ubun besar atau ubun-ubun mayor, dan di sini ada ubun-ubun kecil atau ubun-ubun minor. Kemudian saya akan beralih ke ukuran kepala janin. Di sini ada 3 ukuran. Yang pertama adalah ukuran muka belakang, ukuran melintang, dan ukuran melingkar. Nah, ukuran muka belakang yang pertama ada diameter subscipito brematica, yaitu antara foramen magnum ke ubun-ubun besar, yaitu jaraknya 9,5 cm. Foramen itu adalah yang ini. Nah, sampai ke ubun-ubun besar sebelah sini. Ini jaraknya adalah 9,5 cm. Kemudian yang kedua ada diameter subscipito frontalis, antara foramen magnum ke pangkal hidung sampai sini. Ini sekitar 11 cm. Kemudian ada diameter fronto occipitalis, antara titik pangkal hidung sampai jarak terjauh pada belakang kepala ya. Ini sekitar 11,5 sampai 12 cm. Kemudian yang keempat ada diameter meto occipitalis, antara dagu ke titik terjauh belakang kepala, yaitu sekitar jaraknya 13,5 cm. Kemudian yang kelima ada diameter submento brematica, antara os hyoid ke ubun-ubun besar. Os hyoid itu di bawah dagu ya. Jaraknya 9 cm sampai ubun-ubun besar sampai sini ya. Lalu ada ukuran melintang. Nah, ukuran melintang ini terbagi menjadi 2, yaitu diameter biparentalis, antara kedua parentalis dengan ukuran 9,5, yaitu antara ubun-ubun ini ya di sini. Ini ukurannya 9,5. Kemudian yang kedua ada diameter bentaporalis, antara kedua tulang temporalis sebelah sini sampai sini. Ini ukurannya 8,5 cm. Kemudian kita ke ukuran melingkar. Di sini ukuran melingkar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada circumferentia suboccipito brematica, yaitu dari sini ya, dari lubang ini atau forenta sampai ke ubun-ubun besar ini ya, atau lingkaran kepala kecil begini jadinya. Kita ukur seperti ini, yaitu sekitar 32 cm. Kemudian yang kedua ada circumferentia fronto occipitalis atau lingkaran sedang kepala, yaitu dari ruang yang ini sampai ke dahi ya. Jadi kayak gini. Sampai sini, sampai dahi sini. Ini ukurannya adalah 34 cm. Kemudian yang terakhir adalah circumferentia mento occipitalis, dari dahi ini ya, dari dahi sini sampai ke belakang kepala sini ya. Sampai yang tadi ini sekitar 35 cm. Baik, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.